Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Novitasari dengan NIM 858163469. Hari ini saya akan mempraktikkan atau melakukan kegiatan praktikum tentang telinga. Yang pertama adalah percobaan kepekaan indera pendengar manusia. Tujuan daripada praktikum ini adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengar pada manusia. Sebagai alat dan bahannya, kita menyiapkan 2 sendok makan, kemudian 2 mangkuk, dan kapas juga sapu tangan untuk penutup mata. Berikut video percobaannya. Sebelah kanan terdengar jelas, ya benar? Nah. Sebelah kiri juga terdengar jelas. Lanjut 3 meter. Sebelah kiri terdengar jelas. Sebelah kanan juga terdengar jelas. 6 meter. Sebelah kiri juga terdengar jelas. Kiri apa kanan ini? Kanan. Sebelah kiri terdengar jelas. Ya. 9 meter. Sebelah kiri terdengar jelas. Oke. Sebelah kanan terdengar jelas. Yes. Berikutnya telinga akan saya tutup, telinga kanan menggunakan kapas. Yang kiri juga saya akan tutup menggunakan kapas. Kiri terdengar agak kiri. Kanan terdengar masih jelas. Kiri terdengar agak tambah kiri. Kanan masih terdengar jelas. Sebelah kiri terdengar tambah semakin kiri. Salah. Kanan ya ini? Ya. Kanan. Ya. Kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Oke. Dengar. Terdengar tambah kiri. Kanan. Kanan ya, kanan. Kanan terdengar semakin kiri. Percobaan yang kedua adalah struktur dan fungsi telinga. Alat dan bahannya adalah struktur gambar pendengaran manusia atau telinga, kemudian ada lembar pengamatan dan juga alat tulis. Nah, kita perhatikan dulu gambar struktur pendengaran manusia. Di mana di sini ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap getaran. Kemudian ada lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk mengantarkan getaran. Kemudian ini ada gambar gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi atau udara. Gelombang bunyi dari udara. Kemudian ada tulang martil. Tulang martil ini berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkap oval.
Kemudian di tingkap oval ini fungsinya adalah mengantarkan getaran udara dan melalui semi sirkular. Kemudian di sini ada tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi ini fungsinya adalah menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskan ke tingkap oval. Kemudian di sini ada koklea atau rumah siput. Rumah siput ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls. Selanjutnya ada saluran eustachius. Di sini ada saluran eustachius ini fungsinya adalah memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikannya tekanan udara sehingga ke gendang telinga. Kemudian ini ada tiga saluran setengah lingkaran. Nah, bagian-bagian telinga terdapat 3. Yang pertama adalah telinga bagian luar, mulai dari daun telinga hingga ke gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian dalam, mulai dari tulang martil hingga sampai ke saluran sanggurdi. Kemudian ada telinga bagian dalam, yaitu mulai dari 3 saluran setengah lingkaran hingga saluran eustachius. Percobaan yang ketiga adalah mekanisme transmisi pendengaran. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Nah, dari buku ini, buku PMP PDGK 4107 modul 6, kita lihat bahwasannya di sini gambar ini kita jelaskan bagaimana transmisi pendengaran berikut ini. Nah, dari gendang pendengaran ini menangkap dan menerima getaran dari tulang pendengaran dan kemudian meneruskan ke tulang-tulang pendengaran ini seperti tulang sanggurdi, tulang landasan, tulang martil, maupun saluran eustachius. Kemudian setelah dari tulang-tulang pendengaran ini menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskan ke telinga bagian dalam. Dan menangkap getaran tersebut di dalam getaran tersebut. Tingkap oval ini menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran tersebut, kemudian diteruskan ke koklea atau telinga bagian dalam. Kemudian dari koklea ini terus menuju ke cairan limfa. Nah, cairan limfa ini ketika dari koklea itu getarannya ditangkap oleh tingkap oval, kemudian sehingga cairan limfanya ini ikut bergetar. Dari getaran cairan limfa ini, getarannya dapat menggerakkan sel-sel saraf sehingga dapat mengubah getaran menjadi impuls dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian dari saraf pendengaran ini, getaran tersebut dikirim ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi yang kita dengar. Nah, begitulah transmisi dari pendengaran manusia. Itulah tadi ketiga percobaan yang sudah saya lakukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.